UEFA Europa League 2024-2025 semakin memanas. Tottenham kena mental di Belanda, AS Roma berubah jadi spesialis comeback, dan Manchester United, ya masih gitu-gitu aja. Tapi jangan salah, semua masih punya peluang untuk lolos ke perempat final. Jadi, siap-siap kita bahas semuanya dengan gaya yang santai. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Tottenham Hotspur menghadapi tugas berat untuk tetap bertahan di UEFA Europa League setelah menelan kekalahan 1-0 dari AZ Alkmaar pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Menurunkan pemain bintang seperti Son Heung-min, Mathys Tel, dan James Maddison, tim Premier League tersebut kesulitan menciptakan peluang di Belanda Utara. Meski banyak mengancam lewat Son Heung-min, Tottenham Hotspur kesulitan menyamakan skor sepanjang babak pertama. Hingga jeda, skor tetap 1-0 untuk keunggulan AZ Alkmaar. Di babak kedua, anak asuh Postecoglou coba meningkatkan intensitas serangan. Son Heung-min dan kawan-kawan banyak menekan lawan. Meski begitu, AZ Alkmaar bisa tampil lebih solid. Beberapa serangan lawan bisa dimentahkan, sambil sesekali menekan balik Tottenham. Hingga laga tuntas, tak ada gol balasan bisa dicetak oleh Tottenham. Kemenangan 1-0 AZ Alkmaar tetap bertahan. Tim asuhan Postecoglou tampil kurang meyakinkan dan kesulitan menciptakan peluang sepanjang pertandingan. Meski demikian, mereka masih beruntung hanya tertinggal 1 gol menjelang leg kedua pekan depan. Tottenham harus tampil lebih jauh baik di kandang sendiri jika ingin membalikan keadaan. Son Heung-min, kapten Tottenham Hotspur, mengakui performa timnya sangat mengecewakan. Ia menilai pertandingan ini harus menjadi peringatan serius menjelang laga penentuan di kandang sendiri. Selanjutnya, leg kedua akan gantian digelar di markas Tottenham Hotspur pada 14 Maret mendatang. Wakil Inggris itu harus berbalik unggul atas AZ Alkmaar jika ingin lolos ke perempat final. Di sisi lain, AS Roma berhasil membalikan keadaan atas Athletic Bilbao untuk menang di leg pertama 16 besar Liga Eropa. Roma sekali lagi menunjukkan kestabilannya bersama Claudio Ranieri. Laga Roma versus Bilbao digelar di Stadion Olimpico pada Jumat, 7 Maret 2025. Roma yang sempat tertinggal lebih dulu akhirnya berbalik menang 2-1. Usai kebobolan oleh gol Inaki Williams. Roma berhasil membalas lewat gol Angelino pada menit ke-56. Igalo Rossi lantas menang berkat gol dari Eldor Shomurodov di penghujung masa injury time. Ini menjadi kemenangan comeback kedua secara beruntun yang dibukukan oleh AS Roma. Pada akhir pekan kemarin, Paulo Dybala dan kawan-kawan juga menang 2-1 dengan membalikan keadaan atas Como di Serie A. Beberapa pekan sebelumnya, Roma juga menang comeback atas Porto di leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa. Roma kala itu menang 3-2 untuk lolos ke 16 besar. Kemenangan-kemenangan tersebut menegaskan perubahan Roma ke arah positif bersama Ranieri usai terseok-seok di awal musim karena gonta-ganti pelatih. Setelah sekian lama menghilang, Claudio Ranieri memunculkan kembali bakat lamanya. Pelatih AS Roma itu punya semacam indera keenam dalam melihat potensi seorang pemain. Keputusannya memasukkan Eldor Shomurodov dan Alexis di babak kedua saat membekap Athletic Bilbao 2-1, membuka jalan Roma menuju perempat final Liga Eropa. Selain itu, di pertandingan lain, Manchester United harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Real Sociedad pada leg pertama 16 besar Liga Eropa. Joshua Zirkzee membawa setan merah unggul lebih dulu di menit ke-57. Namun,
Real Sociedad mampu menyamakan kedudukan lewat penalti Michael Oyarzabal 13 menit berselang. Hasil ini membuat peluang kedua tim untuk lolos ke perempat final masih terbuka lebar. Pertandingan berjalan alot dan menegangkan. Manchester United beberapa kali mendapatkan peluang emas, namun penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat mereka gagal menambah gol. Real Sociedad juga memiliki beberapa peluang, tetapi usaha mereka berhasil digagalkan oleh kiper Andre Onana. Leg kedua akan dimainkan di Old Trafford, dan Manchester United bertekad membalikan keadaan. Rene Meulensteen, mantan pelatih Manchester United, memberikan komentar pedas pasca hasil imbang tersebut. Ia menilai setan merah saat ini jauh berbeda dengan MU di masa kejayaannya. Meulensteen yang menghabiskan lebih dari 1 dekade di Manchester United menyoroti beberapa momen krusial dalam pertandingan ini. Menurutnya, jika MU bisa unggul 2-0, mereka bisa mengendalikan jalannya laga. Jika Ruben Amorim melihat kembali, ada beberapa momen dalam pertandingan untuk mencetak lebih banyak gol. Saya pikir jika United unggul 2-0, mereka akan menyelesaikan pertandingan ini. Penalti itu membawa Real Sociedad kembali dalam permainannya, kata Meulensteen. Ia juga menyoroti penurunan performa Manchester United sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Ia menyebut klub tersebut mengalami penurunan terus-menerus. Posisi Manchester United yang kini berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris menjadi bukti nyata penurunan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan berbagai kontroversi di luar lapangan. Tottenham masih bisa comeback. Roma makin ganas di bawah Ranieri. Dan Manchester United yang semoga gak bikin fansnya makin stres. Leg kedua bakal jadi pertarungan hidup mati buat mereka semua. Jadi, buat kalian yang dukung tim favorit, siapin mental, siapin cemilan, dan jangan lupa stay tune di channel ini biar gak ketinggalan update terbaru.